Lale lale getanyo lale hana jantate umuka tuha putih di janggut kuneng kuneng on mise hantom ta combe tika musalla putih di janggut kuneng on mise hantom ta combe tika musalla lale lale lale. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat perkusi Aceh dimanapun Anda berada, dari Asia sampai ke Afrika. Alhamdulillah, kali ini Perkusi Aceh Art mengeluarkan edisi terbaru kaos-kaos dakwah khas Aceh. Dan kali ini temanya yaitu Yuk Salat. Dan tema kali ini sangat menarik. Kami mengambil ide tema dari sebuah lirik tari Aceh yang sangat populer. Dan bagian lirik itu yaitu putih di janggut, kuneng ngon mise, hantom ta combe tika musalla. Walaupun panjang kalimatnya, namun makna dari lirik itu mengajak kita untuk melakukan sholat. Sangat menarik kenapa? Para seniman di masa lalu membuat lirik identik dengan Aceh dan Islam. Dan Islam tetaplah utama menjadi ciri khas keacehan. Itu saling terkait. Dan sahabat perkusi Aceh, warna yang kita hadirkan kali ini juga bervariasi. Banyak kawan-kawan kita yang pesan beraneka ragam warna. Ada yang hitam, biru, hijau, pink, merah, dan warna lain-lain. Nanti bisa dicek langsung di Perkusi Aceh Store. Instagram akan kami terakan linknya nanti di bawah. Dan yang paling penting, sahabat perkusi Aceh, 10% dari hasil penjualan kaos dakwah ini akan kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang kurang mampu di luar sana. Untuk pemesanan bisa langsung diklik link di bio Instagram Perkusi Aceh Store ataupun langsung di nomor WA yang akan kami terakan nantinya. Terima kasih untuk seluruh sahabat Perkusi Aceh yang sudah berkontribusi membeli kaos ini. Semoga berhikmah bagi kita bersama dan orang-orang di sekitar kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putih di janggut, kuneng kuneng on mise, hantom ta combe tika musalla. Putih di janggut, kuneng on mise, hantom ta combe tika musalla. Lale lale. Apapun yang disampaikan oleh para ahli yang bertentangan dengan Al-Quran itu sudah pasti salah. Apakah terbukti pada saat itu atau terbukti di masa depan. Adapun teori berdasarkan Al-Quran, bila terjadi kesalahan, bukan Al-Quran yang salah. Yang salah adalah pemahaman kita di dalam menafsirkan Al-Quran. Kalau setingkat Abu Bakar dan Umar saja tidak berani memutuskan itu sebagai hukum Allah, lalu siapa kita yang hidup sekarang ini menyatakan bahwa inilah yang benar, yang sunnah, yang lain bid'ah semuanya. Maka ada pemahaman-pemahaman kita yang terbatas. Jadi kita harus membuka ruang, jangan sampai Al-Quran dan Sunnah yang disalahkan, tapi penafsiran kita yang terbatas. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Sedangkan fosil makhluk langka itu selalu ditemukan di negara-negara berkembang atau negara ketiga, Asia, di Afrika. Sedangkan fosil yang diakui ditemukan di Eropa itu selalu dalam bentuk yang sudah sempurna, seolah-olah yang keturunan monyet itu hanya kita saja dari negara-negara terbelakang ini. Maka dibantah di dalam Islam, aqsu hadhihi an-nadhariyah huwa as-shawab. Kebalikan dari semua teori-teori tersebutlah yang sebenarnya hakikat sebuah kebenaran, yaitu alladzi yuqarriruhul alimul khabiru khaliqul insani mukhalifun tamaman lima qarrarahu haula'il jahilun. Teori yang ditetapkan oleh Allah yang maha mengetahui, maha teliti, pencipta manusia, itu bertentangan dengan sempurna terhadap apa yang telah ditetapkan oleh orang-orang yang jahil tersebut. Ilmuwan-ilmuwan itu orang pandai bila dibandingkan dengan kita yang awam ini. Tetapi sepandai apapun para ilmuwan tersebut,
Bila diukur dengan kebenaran mutlak milik Allah Ta'ala, mereka adalah orang yang jahil. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, pernyataan Allah dalam Al-Quran surat Al-Hadid. Kalian tidak pernah diberikan ilmu illa qalila, kalaupun ada itu hanya secuil saja, sangat sedikit. Fallahu yukhbiruna annahu khalaqal insana khalqan mustaqillan muktamilan. Maka Allah Ta'ala memberitahukan kepada kita bahwasanya Ia telah menciptakan manusia khalqan mustaqillan, sebagai sebuah makhluk yang utuh, terpisah, mutakammilan, yang sempurna. Waqad akhbara malaikatu bi sya'ni khalqihi qabla ayyujidahu. Bukan hanya pemberitahuan setelah diciptakan, bahkan Allah telah memberitahukan kepada malaikat-malaikatnya tentang apa yang akan diciptakan sebelum prosesnya itu dimulai. Itu yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah di ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku menjadikan di bumi khalifah, seorang pengganti. Wa haddatsana 'anil maddati allati khalaqahu minha. Lalu Allah ceritakan pula tentang materi penciptaan tersebut. Kalau ada seorang yang sedang menjual aset, bangunan, rumah, maka untuk meyakinkan tentang betapa hebatnya rumah tersebut, bukan dibangun seperti proses yang dilakukan oleh para developer, mereka akan jelaskan kepada calon pembeli yang potensial, rumah ini dulu saya beli tanahnya seharga sekian, memang tanahnya sudah tanah padat, kemudian saya buat cakar ayam dengan kekuatan sekian, saya bangun tiang-tiangnya dengan besi ukuran sekian, berulir lagi, tukangnya sengaja saya pesan si fulan dengan campuran tanah dan semen sekian kali sekian, sehingga pembeli tahu bahwa rumah ini sangat hebat. Allah ketika menciptakan manusia dan diberitahukan kepada malaikat, bukan hanya tentang penciptaan, tapi materi penciptaannya itu apa saja. Faqad khalaqahu min turabin, maka sungguh Allah telah menciptakan manusia itu dari tanah. Fa inna khalaqnakum min turabin, maka sesungguhnya kami telah menciptakan kalian min turabin, dari tanah. Dalam hadis riwayat dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha khalaqa adama min qabdatin qabadaha min jami'il ardi. Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan Adam dari segenggam tanah yang ia ambil dari berbagai penjuru bumi. Faja'a banu Adam ala qadril ardi, maka jadilah anak keturunan Adam lahir sesuai dengan kadar bumi tempat ia berasal. Minhum al-ahmaru, ada di antara anak keturunan Adam itu yang berwarna merah. Wal abyadu, ada yang berwarna putih. Wal aswadu, dan ada yang berwarna hitam. Wa baina dzalika, dan di antara hitam dan putih, juga di antara putih dan merah. Maka warna kulit kita itu bervariasi, dari yang putih pucat seperti orang Eropa, Eropa Timur biasanya putih pucat, sampai putih kuning langsat, sampai kepada hitam pekat. Itu yang di Afrika. Orang-orang Afrika itu yang aslinya memang hitam sampai terlihat kalau dari samping itu sudah warna hijau lumut, nyandum hitam.
Dan ternyata mereka makin hitam itu merasa dirinya makin keren. Makanya dulu ketika diadakan pertandingan tinju antara Muhammad Ali dengan Josh Foreman, diadakan di mana itu, di Afrika, kampungnya di Uganda ya, kampungnya Idi Amin. Josh Foreman menggugat kenapa orang-orang Afrika itu lebih mengelu-elukan Ali daripada dirinya, padahal Foreman itu lebih hitam dari Ali. Bayangkan, gugatannya itu sampai ke warna kulit. Bahkan Afrika, sesama Afrika saja mereka saling rasis. Padahal saya lebih hitam daripada Ali. Ali disambut dengan gegap gempita, Ali Bumai, Ali Bumai. Orang-orang Afrika tersebut lebih memihak kepada Ali daripada kepada Josh Foreman. Dianalisa oleh para ahli sejarah, lalu mereka katakan ini bukan tentang warna kulit karena Foreman lebih hitam dari Ali, tetapi lebih kepada gaya kedatangan dua orang petinju hebat ini yang disikapi berbeda oleh penduduk asli Afrika. Ali datang sebagai seorang muslim, agama mayoritas di Afrika. Kemudian Ali datang dalam bentuk yang santun, ramah bertegur sapa. Ali datang menyatu dengan budaya masyarakatnya, mengajak mereka ikut berolahraga. Sedangkan Foreman datang dalam gaya seorang penjajah, orang Eropa, datang membawa anjing herder dengan gaya penampilan Eropa dan tidak ramah kepada warga di sana. Tapi substansinya tentang warna kulit tadi. Foreman sebagai orang yang keturunan Afrika, dia menggugat sikap orang Afrika terhadap dirinya. Kenapa Ali lebih dielu-elukan padahal saya lebih hitam daripada Ali? Harusnya makin hitam makin diterima. Ya, mungkin kalau ada di antara kita yang tidak diterima di Indonesia, patut berkunjung ke Afrika. Wasahlu wal haznu, ada yang Allah ciptakan dalam keadaan mudah, wal haznu, dan ada yang Allah ciptakan dalam keadaan gelisah, sedih. Wal khabithu wat tayyibu, dan ada yang diciptakan dari tanah yang buruk dan ada yang diciptakan dari tanah yang baik. Maka proses ini itu akan terus berulang, yang dalam ukuran sekarang kita sebut sebagai tafaul. Melakukan perkara-perkara sekarang dengan mempertimbangkan harapan di masa depan. Ada dalam bahasa masyarakat itu, kalau kita datang berkunjung ke rumah seorang kerabat, sahabat, dan handai tolan, sampai di lokasi mereka baru buka hidangan, biasanya terucap, oh masang hilang kahunen, katanya. Mereka nggak pernah tahu kita mulai melangkah itu dengan kaki kanan atau kaki kiri, tapi melihat bahwa kehadiran kita saat yang menguntungkan ketika hidangan baru dibuka, maka disebut langkah hunden. Sebaliknya, bila kita hadir saat mereka sudah selesai makan sedang cuci tangan, mungkin akan terungkap yang kadang cilangkahwi ini ya. Jadi proses ini hampir mirip-mirip dengan tradisi orang Quraisy dulu. Di saat mereka ada yang namanya at-tatayyur, melakukan sebuah pekerjaan dengan coba melepaskan burung, melihat ke arah mana burung itu akan terbang. Bila ke kanan berarti baik, mereka melanjutkan. Bila ke kiri mereka hentikan. Itu adalah indikasi tentang kemungkinannya akan buruk terjadi. At-tatayyur ini ramalan. Mereka menghentikan proses untuk sesuatu di masa akan datang hanya karena proses burung itu akan terbang kemana. Sedangkan tafaul itu bukan menentukan hasil di masa depan, menggagalkan aktivitas sekarang karena ada proses-proses yang kita khawatir atas suatu peristiwa. Tetapi tafaul itu adalah berharap kebaikan di masa depan dengan melakukan yang baik-baik pada saat memulai pekerjaan. Maka orang tua kita identik dengan memilih hari untuk melakukan pekerjaan tertentu. Bangun rumah itu bagusnya di hari apa? Orang kawin itu bagusnya di hari apa? Memulai usaha itu bagusnya di hari apa? Semua dipatuhi oleh orang tua kita, bukan hanya tentang hari, tapi tentang kesesuaian tanggalnya. 1, 2, 3, maka ada kenong sa, kenong limong, kenong 6, kenong 7.
Orang tua kita dulu sebelum turun ke sawah memperhatikan tanda-tanda alam, dan terbukti mereka benar. Maka dulu jarang sekali ada panen itu yang gagal karena hama. Mereka menyesuaikan jadwal turun ke sawah, jangan pada saat binatang itu sedang berkembang biak. Kita turun ke sawah dengan jadwal yang tetap. Kadang-kadang terjadi pergeseran waktu di alam ini, bukan penanggalan yang kita lakukan, tetapi waktu jadwal binatang. Binatang itu sangat disiplin. Kalau kita pernah menonton National Geographic ataupun Animal Planet, itu ada wartawan-wartawan dan ilmuwan yang secara khusus mendedikasikan hidupnya untuk mengabadikan kehidupan para binatang. Ada yang sampai 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun di dalam hutan mendampingi perjalanan hidup binatang itu, sejak dari ibunya hamil sampai dia lahir dan sampai dia mandiri. Ditelusuri kehidupannya, dipasang video dengan sensor gerak di mana-mana, diberikan nama binatang tersebut, didampingi sampai bertahun-tahun, 5 tahun, 6 tahun mereka di dalam hutan. Makanya pawang-pawang binatang yang ada di Eropa itu luar biasa dibandingkan pawang-pawang yang ada di Asia. Mereka kalau meneliti buaya itu tidur di rumah buaya, numpang tidur, melihat bagaimana buaya kawin, buaya hamil, buaya ngidam, buaya melahirkan, semua diperhatikan. Maka mereka berhasil. Sedangkan ilmuwan kita meneliti kehidupan binatang di pustaka. Maka ada sebuah kegiatan meneliti pustaka, penelitian pustaka, melihat tulisan sipulan tentang binatang bagaimana. Pertanian kita diteliti di pustaka. Maka ilmuwan-ilmuwan kita terkait pertanian ini sangat ahli ketika berbicara teori, tapi giliran turun ke sawah mereka tidak bisa membedakan antara bibit dengan bajah. Mau ditanam padi rupanya pupuk pula. Ini proses orang tua kita turun-temurun, mereka diajarkan. Maka profesi di zaman dahulu itu semakin lama semakin matang, karena keterampilan orang tua, ilmu yang mereka serap sepanjang hidup itu diwariskan kepada anak, ditambah dengan ilmu anak itu dari pengalaman dia sendiri. Maka pekerjaan orang tua kita dulu turun-temurun. Yang pawang di laut itu bukan tiba-tiba anaknya menjadi pawang. Itu sejarah, ayahnya dulu adalah pawang laut, kakeknya dulu adalah pawang laut. Ketika orang tuanya, ketika seorang anak menjadi angkatan udara, bagian panjat-panjat kelapa, itu bukan karena tidak ada sumber rezeki lain akhirnya panjat-panjat kelapa. Memang sudah punya keterampilan turun-temurun, dia tahu kelapa mana yang sudah tua, yang layak untuk dipanjat. Nggak perlu naik ke atas, cukup di bawah saja dengan mengetuk-ngetuk pangkal batang kelapa, dia tahu ada berapa tandan yang sudah tua. Naik. Orang sekarang penelitiannya sampai ke atas, itu juga belum tahu mana yang tua, mana yang patun, dan mana yang muda. Pokoknya diturunkan semuanya. Di bawah, oh mapatun lah katanya. Makanya sering kita temukan orang yang jual kelapa muda tersebut, dagingnya sudah mulai mengeras. Dijadikan santan tidak layak, dikonsumsi untuk sekedar snack pun sudah tidak patut. Kapatun katanya. Bukan paten, patun. Ini contoh sederhana. Maka orang tua kita dulu membuktikan berulang-ulang. Ada ilmu pengetahuan modern, mereka mengembangkan pertanian dengan tidak lagi memperhatikan hukum alam, tapi mereka sesuaikan dengan alamnya sendiri. Mereka mampu. Jadi kalau dulu kita menyatakan bahwa buah-buahan itu sesuai dengan musim, musim durian, musim rambutan dan lain sebagainya, ternyata ilmu pengetahuan modern sudah mampu menghasilkan buah-buahan yang sama sepanjang tahun tanpa musim. Kenapa? Karena ilmu mereka komprehensif, bukan hanya tentang menanamnya, tetapi dengan menyesuaikan suhu dan lingkungannya. Sedangkan di tempat kita hanya bibitnya yang dipermodern, sedangkan lahan dan suhunya tidak disesuaikan. Barulah kita paham sekarang tentang yang namanya tanaman hidroponik. Suhunya disesuaikan, intensitas cahayanya disesuaikan, baru bisa berkembang dengan baik. Kita hanya peduli tentang bibit, tidak komprehensif. Maka petani diberikan bibit-bibit yang modern, tetapi bukan dengan pertanian yang modern. Maka na'udzubillah, ada proses tafaul pada orang yang di masa lalu. Itu dari proses Allah Ta'ala menciptakan manusia.
Wal ma'u unsurun fi khalqil insan. Air adalah salah satu unsur dalam proses penciptaan manusia. Jadi unsur bahasa Arab juga menjadi unsur dalam bahasa Indonesia. Unsur dalam bahasa Arab bentuk mufrad, jamaknya itu anasir. Ternyata juga diadopsi ke dalam bahasa Indonesia menjadi anasir. Lalu datang pejabat-pejabat Indonesia menyatakan jangan ke Arab-Araban. Kalau orang Arab mempatenkan semua bahasa mereka, kosakatanya tidak boleh masuk ke dalam bahasa Indonesia, maka kamus besar bahasa Indonesia itu berubah nama menjadi kamus kecil bahasa Indonesia. Kenapa? Terlalu banyak bahasa Indonesia, bahasa Arab yang masuk ke dalam bahasa serapan, fakir, miskin. Nah, hanya anak terlantar yang bukan bahasa Arab. Fakir, miskin bahasa Arab. Nah, fakir dan miskin dipelihara oleh negara, makanya nggak selesai-selesai. Unsur air salah satu unsur dalam proses penciptaan manusia. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma'in. Surat An-Nur ayat 45. Allah Ta'ala menciptakan setiap binatang yang melata dari air. Melata itu menjelaskan tentang proses bahwa dia menjejak tanah, apakah di atas tanah, di dalam tanah, ataupun terbang. Karena toh yang terbang juga akan mendarat di tanah. Maka di dalam fikih dibagi binatang itu hanya binatang bahri dengan barri, binatang laut yang hidup di air dengan binatang darat yang hidup di tanah. Yang hidup di laut juga tidak semuanya harus laut, ada sebagian di sungai, ada yang di danau dan lain sebagainya. Tapi intinya untuk menjelaskan bahwa binatang itu hidup di air. Sedangkan yang disebut binatang barri, binatang darat, tidak mesti selalu berada di atas tanah. Boleh dalam durasi waktu yang lebih lama dia terbang, tetapi dia tetap akan singgah di atas tanah untuk istirahat, walaupun tidak langsung. Misalnya di dahan-dahan pohon, di cabang-cabang kayu, tetap saja itu adalah binatang darat. Fahuwa min ma'in wa turabin. Maka manusia terdiri dari tanah dan air. Dan ternyata air adalah memiliki rasio yang lebih tinggi di dalam tubuh manusia. Hampir 70% tubuh kita ini berisi cairan, darah, nanah, dan lain sebagainya. Huwallazi khalaqakum min tinin. Dialah Allah yang menciptakan kalian dari tanah. Hadza tinu tahawwala ila salsalin kal fakhar. Lalu tanah ini berubah menjadi salsalin kal fakhar, berbentuk yang agak sedikit mengkilat seperti keramik-keramik ini. Maka Allah Ta'ala ciptakan manusia biyadaihi, dengan kedua tangannya. Tentu ada proses pentakwilan makna agar kita tidak terjerumus dalam tajsim, menisbahkan kepada Allah Ta'ala mempunyai organ tubuh. Qala ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Maka Allah pertanyakan, wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada sesuatu yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Karena ada di dalam bahasa-bahasa Al-Quran itu menjelaskan sesuatu dengan pendekatan logika yang dipahami oleh manusia. Manusia itu ketika bekerja, organ yang paling sering dipergunakan adalah kedua tangan. Makanya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, ayyul kasbi afdal, pekerjaan apa yang paling utama? Apa jawaban Rasulullah? Qala amalur rajuli biyadihi wa kullu bay'in mabrurin. Pekerjaan seseorang dengan keterampilan tangannya dan setiap praktek jual beli yang mabrur. Jadi sebenarnya ada proses produksi, ada proses bisnisnya, transaksi. Untuk produksi ini Nabi menyingkat dengan sebutan pekerjaan seseorang dengan keterampilan tangan. Padahal belum tentu tangan yang bekerja. Orang yang bekerja menjaga parkiran itu bekerja sebenarnya dengan mulut. Karena kendaraan masuk sendiri, parkir sendiri, kita ambil sendiri, dia hanya prit-prit saja, ternyata juga dapat rezeki. Tidak disebut oleh Nabi amalur rajuli bifamihi, pekerjaan seseorang dengan mulutnya. Ada orang yang pekerjaannya itu dengan kaki,
Dulu ada keterampilan namanya cumulau. Cumulau itu bekerja dengan kaki, mendapatkan upah dari pekerjaan kaki. Konon sampai sekarang itu pabrik tahu dan tempe itu bekerja dengan kaki. Maka yang kita nikmati pada tahu dan tempe tersebut adalah hasil keringat kaki mereka. Maka kita harus sampaikan kepada mereka, kalian harus menjaga kaki dengan sebaik-baiknya. Pakai kaos kaki yang steril, sepatu yang steril. Tapi sayangnya mereka yang bekerja dengan kaki pada pabrik tahu dan tempe tersebut jarang ada yang steril, karena kehidupan ekonomi mengharuskan mereka bekerja berat. Tapi kita nikmati saja. Maka yang masih makan tahu dan makan tempe jangan sok-sok bersih lah. Ini tentang kebiasaan logika manusia bekerja, melakukan produksi itu dengan tangan. Maka Allah membahasakan dengan bahasa tersebut yang bukan berarti harus kita pahami bahwa Allah mempunyai tangan. Maha suci Allah dari menyerupai makhluk. Wa qad khalaqahu mujawwafan mundzul bidayah, dan sungguh Allah Ta'ala telah menciptakan manusia itu mempunyai rongga sejak dari awal mula. Maka dalam hadis riwayat dari Anas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma sawwarallahu Adama fil jannati," ketika Allah Ta'ala membentuk Adam di dalam surga, "tarakahu ma sya'allahu ayyatrukahu," maka Allah biarkan Adam apa yang pun yang Allah kehendaki. Faja'ala iblisu yatifu bihi yanzuru, lalu datanglah iblis mengelilingi Adam dan memperhatikan. Falamma ra'ahu ajwafa arafa annahu khuliqa khalqan la yatamalaku. Ketika iblis falamma ra'ahu ajwaf, ketika iblis memperhatikan bahwa Adam itu mempunyai rongga, arafa annahu khuliqa khalqan la yatamalaku, bahwasanya Allah Ta'ala telah menciptakan sebuah makhluk yang makhluk itu tidak padat, dia mempunyai rongga, mempunyai celah untuk dimasuki. Dari awal ketika Adam diciptakan, iblis segala-galanya rada mong. Cuma pada waktu itu iblis belum menjadi makhluk yang jahat. Track record iblis itu masih sempurna, sehingga tidak ada niat di dalam hati iblis untuk mencari celah menggoda Adam untuk berbuat maksiat kepada Allah. Iblis hanya sedang mengagumi sebuah proses penciptaan dari Allah terhadap suatu makhluk. Hadzat tinu nafakhallahu fihi min ruhih, ke dalam tanah ini ditiupkanlah oleh Allah sebahagian dari rohnya. Fadabbat fihil hayatu, maka bergeraklah kehidupan di dalamnya. Fa asbaha sami'an basiran mutakalliman aqilan wa'iyan, maka jadilah manusia itu sami'an mendengar, basiran melihat, mutakalliman berbicara, aqilan berfikir, wa'iyan dan sadar. Maka Allah perintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam ketika ditiupkan ke dalamnya roh. Baru saja hidup Nabi Adam sudah diperintahkan untuk sujud. Wa tadubbu fihil hayatu, dan bergeraklah kehidupan di dalam dirinya. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka dalam Al-Qur'an Allah bahasakan, apabila telah aku sempurnakan penciptaannya dan aku tiupkan ke dalamnya sebahagian dari rohku, maka jatuhlah kalian bersujud di hadapannya. Proses ini mengharuskan sepatutnya bahwa perintah sujud malaikat kepada Adam itu langsung begitu Adam diciptakan. Berarti ada dua kali proses sujud. Proses pertama begitu Adam diciptakan, proses yang kedua ketika terjadi tantangan dari Allah Ta'ala kepada malaikat untuk menyebutkan nama-nama benda. Ada dua proses, dan Allah Ta'ala beritahukan kepada kita bil makanil ladzi askanahu fihi ba'da khalqih, tentang tempat di mana Adam akan tinggal setelah penciptaan. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, wahai Adam, tinggallah engkau bersama dengan istrimu di dalam surga. Wa bimujarradi an tamma khalqahu
akhadha yatakallamu wa yafqahu ma yuqalu lahu, maka dengan semata-mata sempurna proses penciptaan Adam, langsung ia mampu berbicara dan memahami apa yang diucapkan kepadanya. Kalau kita sekarang begitu lahir perlu proses lama untuk pandai berbicara. Anak saya nomor 4 itu baru berusia setahun setengah, bukan baru, sudah berusia setahun setengah untuk menyatakan proses. Tapi setahun setengah dia baru mampu bertutur 2 kata, Umi dan Ayah. Ayah itu baru dalam sebulan terakhir. Bayangkan setahun setengah hanya untuk bisa mengucapkan ayah saja. Adam begitu sempurna diciptakan, langsung bisa berbicara dan paham ucapan yang ia dengar. Maka dalam Al-Quran, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Maka Allah ajarkan Adam nama setiap benda yang mempunyai nama. Dalam tafsir kata para ulama, kullu al-musammayat ila yaumil qiyamah, setiap benda yang diberikan nama sampai hari kiamat, bahkan yang belum wujud sampai hari ini nanti akan ada bentuknya, itu sudah diajarkan oleh Allah kepada Adam. Summa aradahum 'alal malaikah, kemudian dipajang di hadapan para malaikat. Faqala, lalu Allah tantang malaikat, ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin, beritahukan kepadaku nama benda-benda tersebut jika benar pendapat kalian. Karena dulu malaikat saat Allah beritahukan ingin menciptakan Adam, proses itu dalam tanda kutip digugat oleh malaikat. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima, ya Allah, akankah engkau ciptakan di bumi seorang makhluk yang akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah? Maka Allah katakan, coba beritahukan kepadaku nama benda-benda ini bila benar pendapat kalian. Apa jawaban malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wahai Tuhan kami, maha suci engkau, tidak ada ilmu yang kami miliki kecuali apa yang telah engkau ajarkan. Sesungguhnya engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kemudian baru qala ya adamu ambihum bi asma'ihim. Saat malaikat tidak mampu menjawab, Allah arahkan pertanyaan itu kepada Adam. Wahai Adam, bayangkan bahasanya, ketika Allah tantang malaikat, wahai malaikatku, beritahukan kepadaku nama benda-benda ini. Ketika malaikat gagal menjawab, apa kata Allah? Wahai Adam, beritahukan malaikat, bukan beritahukan kepadaku, beritahukan kepada malaikat. Maka tantangan pertama kepada malaikat itu tentang nama-nama benda tadi. Kalau kita ilustrasikan dalam bentuk sekarang, ada yang menggugat, bukankah ini pertanyaan yang tidak adil? Allah ajarkan Adam, tapi tidak Allah ajarkan malaikat. Adam mampu menjawab, sedangkan malaikat tidak. Disitulah kita melihat betapa ayat Al-Quran itu sangat komprehensif. Kalau kita menggugat terjadi ketidakadilan, pertanyaannya di mana? Oh, karena Allah mengajarkan Adam, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Tidak ada pernyataan Allah wa 'allamal malaikata asma'a kullaha. Allah ajarkan malaikat nama semuanya. Itu kalau kita membahasakan demikian. Proses pengajaran Adam, Allah yang beritahukan. Tapi pengajaran Allah kepada malaikat, pengakuan dari malaikat itu sendiri. La ilma lana, kami tidak ada pengetahuan ya Allah. Tapi pertanyaannya, apa benar Allah tidak mengajarkan malaikat? Illa ma 'allamtana, kecuali apa yang telah engkau ajarkan. Maka kepada Adam ada pengajaran, kepada malaikat ada pengajaran. Standar pengajarannya sama. Tapi kenapa malaikat tidak mampu menjawab sedangkan Adam mampu? Jadi kalau kita ilustrasikan dalam bentuk sekarang, ini hanya ilustrasi ya. Jangan dianggap Allah melakukan hal yang sama ya. Darbil amsal li taqribil fahmi, kita buat contoh agar dekat pemahaman. Misal Allah beritahukan kepada malaikat, sama pengajarannya, wahai malaikatku, benda seperti ini namanya HP. Tahulah malaikat, HP.
Selesai. Bagi malaikat begitu diberitahukan HP, enggih, selesai. Tapi saat Allah ajarkan Adam, wahai Adam, benda seperti ini namanya HP, apakah selesai? Belum. Karena pada Adam ada nafsu, dia punya rasa ingin tahu. Maka Adam ajukan pertanyaan, ya Allah, kalau itu namanya HP, mereknya apa? Dijawab oleh Allah, mereknya Samsung. Ya Allah, kalau itu Samsung, tipenya apa? Oh, itu Galaxy. Galaxy seri apa? Note. Kelebihannya apa? Dia ada pulpennya, stylus. Pengajarannya sama. Kepada malaikat diberitahukan bahwa ini HP, kepada Adam diberitahukan ini HP. Ketika Allah Ta'ala pajang kembali sebagai ujian, ditanya kepada malaikat, wahai malaikatku, benda ini namanya apa? Mereka bisa menjawab, ya Allah, benda itu namanya HP. Ditantang lebih lanjut oleh Allah, kalau ini HP mereknya apa? Malaikat menjawab, kami tidak tahu kecuali sebatas yang diajarkan. Kalaulah kita dalam posisi tersebut dengan murid, kita akan balas menantang, pakan hang kata nyong jemun, pakan hang kata nyong. Maka ketika malaikat tidak bisa menjawab lebih lanjut, Allah katakan, Adam ganoi leh haji purno namanya ayong. Dipanggil Nabi Adam untuk menjadi asisten dosen. Maka Adam tidak lagi dalam kapasitas memberitahukan kepada Allah nama benda tersebut, tapi Adam diperintahkan oleh Allah, wahai Adam, beritahukan mereka. Itu kan ilustrasi dalam ruang kelas. Setelah berjalan program pendidikan, ada murid baru mungkin mengikuti kelas akselerasi, usianya masih patut di kelas 6 SD, tetapi sudah duduk di bangku kuliah. Tentu orang-orang yang kuliah ini merasa tersinggung. Pak, untuk apa masuk ruang kelas kami anak SD ini? Masih celana merah pendek lagi. Dosen yang tahu bahwa murid ini ikut kelas akselerasi, berikan waktu. Kalau kalian tidak setuju karena dia masih kecil masuk kemari, kira-kira yang kalian andalkan apa? Oh, ini cuma buat keributan saja dalam kelas karena anak-anak cuma main-main saja. Nanti kita tes kemampuan dia. Maka dibuat ruang khusus untuk murid ini belajar yang SD keikut akselerasi, dibuang ruang khusus untuk mahasiswa, jam belajar khusus. Pelajarannya sama, kurikulumnya sama, silabusnya sama. Setelah selesai, maka dites oleh dosen ini. Kalian para mahasiswa, coba jawab pertanyaan ini dan beritahukan kepada saya, nama benda ini apa? HP, Pak dosen. HP ini mereknya apa? Itu yang Anda tidak ajarkan. Kami tidak tahu kecuali sebatas yang telah Anda ajarkan. Maka dosen ini katakan, dipanggillah murid SD itu. Tolong ajarkan mereka. Maka berdirilah anak kecil ini di hadapan mahasiswa tadi. Abang-abang sekalian, benda ini memang HP. HP itu mempunyai beberapa produsen. Ada yang dari Samsung, ada yang dari Apple, ada yang lainnya. Ini dari perusahaan Samsung. Samsung itu mengeluarkan beberapa produk. Ada yang seri S, seri A, seri B, C, D, Jim H, Khadai, saya habis dulu. Ini serinya agak sedikit aneh. Note. Kelebihannya dia ada stylus, bisa menulis di layar. Maka terkagum-kagumlah mahasiswa tadi. Itu gambaran ilustrasi barangkali pada waktu itu, sekedar kita paham. Maka ketika terbukti bahwa Adam mampu mengajarkan malaikat, Allah berikan kehormatan Adam pada ilmunya, Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam. Penghormatan bukan karena Adam, tetapi karena ilmu yang dimiliki oleh Adam. Maka Allah katakan penegasan dalam ayat yang lain, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah angkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat karena kelebihan ilmu. Maka dalam dunia kita manusia, kemuliaan seseorang itu bukan karena pangkat dan jabatan, bukan karena harta dan kekayaan, tetapi karena pencapaian ilmunya. Maka betapa di masa ketika pemikiran manusia masih sehat, orang-orang yang berilmu itu mendapatkan tempat yang sesuai. Khalifah Harun ar-Rasyid dari rezim dinasti Bani Abbasiyah
Di masa beliau sebelum dan sesudahnya itu dibuka pintu istana seluas-luasnya untuk orang-orang yang berilmu. Disampaikan kepada penjaga gerbang istana, jangan ada screening dan pemeriksaan kepada orang-orang yang berilmu. Asal terlihat orang berilmu, izinkan mereka keluar masuk sebebas-bebasnya ke dalam istana. Mau makan siang gratis, mau nginap gratis, silahkan. Timbul pertanyaan bagi kita, dari mana para pengawal yang tidak berilmu ini mengetahui orang yang keluar masuk itu sebagai orang yang berilmu? Ternyata dari dulu sudah ada standar. Orang yang berilmu itu penampilannya berkelas. Mereka tidak berpakaian sembarangan. Mereka terlihat tanda-tanda keilmuan, selalu bawa buku dengan alat tulis. Itu tanda orang yang berilmu. Tapi orang berilmu sekarang, menuntut ilmu sekarang, mereka tidak lagi bawa buku, tidak lagi bawa alat tulis. Mereka punya standar pakaian tertentu. Sebagai contoh, Al-Azhar itu masih memegang sebuah tradisi keilmuan bahwa hanya orang yang sudah lulus kuliah strata 1 LC yang boleh memakai imamah Al-Azhar yang peci merah dililit dengan kain putih, atau orang-orang yang sudah hafal Al-Quran 30 juz baru boleh pakai peci merah dililit dengan kain putih. Selain dari yang memenuhi kriteria tersebut, tidak boleh menggunakannya, karena itu pelecehan terhadap simbol-simbol keilmuan. Makanya saya nggak berani pakai, karena nggak lulus S1. Kenapa? Itu dianggap sebagai pelecehan terhadap standar keilmuan. Ditulis dalam kitab I'anatul Talibin di dalam bab salat Jumat pada jilid yang kedua, halaman sekitar 160 sekian, wa yusannu 120 atau 30 sekian, wa yusannu li muridi huduriha at-tatayyub wa ta'ammum. Disunnatkan kepada orang yang ingin menghadiri salat Jumat untuk memakai wangi-wangian dan untuk memakai surban. At-ta'ammum itu artinya memakai imamah. Itu dalam matannya Fathul Mu'in oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari. Di dalam syarahnya oleh Sayyid Abu Bakar Syata diuraikan, wa qawluhu at-ta'ammum ay wa mislul imamati tha'irus siyabi fatankharimu muru'atu faqihin bilubsi thiyabin suqiyyin. Ketika dinyatakan surban, maka bukan hanya surban, termasuk dalam makna surban segala bentuk pakaian, maka rusaklah kewibawaan seorang alim dengan sebab menggunakan pakaian yang pasaran. Sehingga pada akhir penjelasan ditegaskan, disunnatkan kepada orang alim di suatu negeri untuk berpakaian sesuai dengan standar pakaian orang alim di negeri tersebut. Wa yukrahu bal yuhramu li ghairil alimi wa li ghairis salihi ay yatazayya bi zayyihim. Ketika sudah ada standarisasi pakaian orang soleh dan orang alim di negeri tersebut, maka ketika disebut zayyun itu bukan hanya sebatas pakaian, itu semacam seragam. Maka makruh, bahkan boleh jadi haram kepada orang yang bukan alim dan orang yang tidak soleh untuk menggunakan seragam seperti seragam orang alim dan orang soleh. Kenapa? Nanti tertipu orang awam ketika melihat sorbannya tengkuluk kalau dia Abu Lahab, pikirnya orang alim. Maka datanglah orang awam bertanya, Abu, kalau ada orang memaki istrinya begini sampai keluar kalimat cerai, itu cerainya jatuh atau tidak? Orang ini sebenarnya tidak punya kapasitas keilmuan, tapi karena sudah ada orang bertanya, dia fikir, menyahana jawab, pikir kaja deh tapi rumbangai. Maka dia jawablah, fadallu wa adallu, dia sendiri sesat dan menyebabkan kesesatan kepada orang lain. Maka Islam itu dari awal sudah menetapkan orang-orang alim harus punya standar pakaian orang alim. Tapi sayangnya di Nusantara, di Aceh hari ini, kita tidak punya standarisasi pakaian orang alim. Kita nggak tahu orang itu sebagai orang alim kecuali karena mengenal sosoknya. Bayangkan Abu Tumin itu kalau duduk di warung kopi nggak tahu yang tahu bahwa beliau ulama paling alim di Aceh. Dia pikir wak cekeung cik. Hanya orang yang mana, oh nyana Abu Tumin, baru kita kagum, oh ini Abu Tumin. Abu Kutakrung, okelah dengan identitas beliau pakai baju jas dengan peci dan deridak kuningnya, sudah sangat identik, kita kenal.
Kalau memang itu standar pakaian orang alim, maka seharusnya semua orang alim pakai standar yang sama. Tapi tidak. Dulu ketika ada acara mubahasah pada acara ulang tahun peringatan meninggalnya guru kami Abu di Lamno, Abu Ibrahim Ishaq, dibuat kajian. Ada dua materi. Yang pertama tentang bank, syariah dan tidak, dan yang kedua tentang pakaian. Materi yang pertama disampaikan oleh Walid Nu, dan materi yang kedua disampaikan oleh materi yang pertama itu Walid Nu tentang pakaian Islami, yang kedua tentang lembaga keuangan Islam disampaikan oleh almarhum Abu Daud Zamzami. Pada saat sesi pembahasan tentang pakaian muslim, muncul pertanyaan dari salah seorang peserta, bagaimana standar pakaian orang alim dengan orang awam? Dijawab oleh Walid Nu saat itu, kalau memang seorang itu sudah alim, maka sepatutnya dari pakaian standar baju kemeja, kain sarung yang dikenakan adalah rida, sorban di atas bahunya. Saat beliau menyatakan demikian, semua orang melirik ke arah almarhum Abu Daud yang duduk di samping beliau. Abu Daud itu nggak pakai sorban. Siapa yang merasa lebih alim dari Abu Daud, yang masih merupakan salah seorang murid langsung dari almarhum Abu Yamudawali dan adik letingnya dari Abu Tumin? Beliau tidak pakai sorban. Lalu kami lanjutkan pertanyaan. Oke lah Walid, orang yang sudah alim pakai sorban. Di kampung kami dianggap orang alim, kami pakai sorban. Tapi ketika masuk dalam majelis ini berhadapan dengan senior-senior dan guru-guru kami ini orang awam. Apakah sorban kami itu harus diparkir di luar? Jadi tidak ada sebuah standarisasi pakaian yang orang merasa percaya diri dengan standar pakaian tersebut masuk ke majelis apapun. Maka Al-Azhar menjaga standar pakaian tersebut. Bila Anda sudah diijazahkan untuk memakai imamah Al-Azhar tersebut, kapanpun dan dimanapun Anda layak menggunakannya. Baru nanti ketika naik lagi derajatnya menjadi doktor dan seumpamanya, diberikan jas luarnya. Ada standarisasi. Ketika kita melihat orang berpakaian demikian, kita tahu dia punya kapasitas ilmu. Tapi hari ini di Aceh, peci merah putih tersebut mungkin menjadi peci nasional. Nah, tengah-tengahnya merah, sampingnya putih. Saat kita melihat itu mirip Syekhul Azhar semuanya. Ya, tapi apakah punya kapasitas keilmuan atau tidak? Andai kata ulama-ulama Al-Azhar datang kemari, mungkin mereka akan marah. Kalian jadikan standar pakaian kehormatan kami itu sebagai pakaian hari-hari kalian. Tapi itu an-nahiyah. Mungkin di sini tidak ada yang persoalkan, tapi di Mesir mungkin itu akan digugat. Kenapa? Karena mereka punya standarisasi. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, keilmuan inilah yang menjadikan Adam dimuliakan oleh para malaikat, dan proses memuliakannya itu dengan cara sujud. Sujud itu tidak diizinkan kecuali atas perintah Allah Ta'ala, dan itu berlaku syariat sesuai dengan zaman dan waktu. Maka hari ini tidak berlaku proses memuliakan orang yang berilmu dengan cara sujud. Tidak ada satu makhluk pun yang layak dimuliakan dengan cara bersujud. Sampai Nabi berucap, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalaulah saya diizinkan oleh Allah untuk menyuruh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain, maka sungguh yang aku suruh sujud itu adalah seorang istri kepada suaminya, bukan seorang anak kepada orang tuanya, bukan seorang murid kepada gurunya, tapi seorang istri terhadap suaminya. Kalau boleh, kata Nabi, tapi tidak boleh ada manusia sujud kepada manusia. Tapi sayangnya, ketika ada yang mirip-mirip sujud ini justru tidak dilakukan oleh istri kepada suami, yang dilakukan hanya oleh seorang murid terhadap guru saja. Mungkin yang mirip-mirip sujud itu seumpama sungkem. Maka saya melihat di beberapa tempat, termasuk di lingkungan tradisional di pesantren, ada murid-murid yang perempuan, rata-rata yang perempuan, kalau ketemu gurunya itu sampai cium di lutut. Itu bukan sujud, hanya seumpama sujud. Andai kata itu merupakan bentuk penghormatan tertinggi, maka sungguh yang paling patut menerimanya adalah seorang suami, bukan seorang guru. Tapi dalam praktek kita lebih memuliakan guru daripada suami. Suami jangankan lututnya, tangannya pun jarang dicium.
Biasanya baru dicium kalau sudah meninggal dunia. Nah, itu baru mensenang-senang. Ketika sudah mau dikuburkan baru datang istrinya, "Tengku, ejek lencum tiga tu." Itu menjelang dikuburkan. Ketika hidup nggak pernah dicium. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, ini gambaran Allah tentang proses penciptaan manusia, membantah teori Darwin yang menyatakan manusia keturunan monyet berasal dari kera, membantah teori al-musadafah bahwa kita tercipta secara tiba-tiba, membantah teori tentang tabiat bahwa kita terjadi karena proses alam semesta. Yang benar adalah teori yang Allah katakan bahwa Allah menciptakan manusia dari Adam. Kalau ada manusia yang menyatakan teori yang lain, maka Allah pertanyakan, am syahadu khalqa anfusihim am humul khaliqun. Apakah mereka menyaksikan proses penciptaan diri mereka ataukah mereka itu sendiri yang menciptakannya? Tidak, Allah yang menciptakan dan Allah menceritakan. Maka sungguh bukti dan cerita dari Allah itu sangat-sangat patut dipercaya. Karena itu la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Karena tidak ada keraguan dan kesalahan baik dari depan ataupun dari belakang. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, itu proses penciptaan Adam. Kita lanjutkan sedikit lagi karena ada cerita-cerita dalam masyarakat, apakah itu benar atau tidak. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma khalaqallahu Adam wa nafakha fihi ruha atasa." Ketika Allah Ta'ala menciptakan Adam dan ditiupkan ke dalam tubuh Adam itu ruh, atasa, Adam bersin. Faqala alhamdulillah. Begitu bersin, langsung Adam berucap alhamdulillah. Fahamadallaha biizni. Adam memuji Allah dengan izin dari Allah Ta'ala. Faqala lahu rabbuh. Maka Allah menjawab, yarhamukallahu ya Adam. Semoga Allah Ta'ala merahmatimu wahai Adam. Idhhab ila ulaikal malaikati. Pergilah temui malaikat-malaikat tersebut. Faqul, maka katakan kepada mereka, assalamualaikum. Maka Nabi Adam berangkat menemui para malaikat mengucapkan assalamualaikum. Qalu, malaikat menjawab, alaikassalamu warahmatullah. Ke atasmu keselamatan wahai Adam dan kasih sayang dari Allah Ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi di dalam kitab Mishkatul Masabih, dan oleh para kritikusnya menyatakan sahahahu al-Hakim. Hadis itu dinyatakan sahih oleh Imam Hakim, wa wafaqahu az-Zahabi, dan disetujui oleh Imam az-Zahabi. Imam Hakim dan Imam az-Zahabi ini orang yang sangat kritis di dalam menanggapi persoalan-persoalan terkait dengan akidah. Wa huwa kama qala, dan hadis itu sesuai dengan apa yang dihukumkan oleh mereka berdua. Jadi kalau ada cerita menyatakan bahwa Nabi Adam setelah diciptakan bersin berucap alhamdulillah, maka inilah riwayat hadisnya, riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian agar kita paham tentang proses-proses yang berkembang dalam masyarakat, jangan nanti dibantah seolah-olah itu adalah hoax semuanya. Itu kebenaran, ada hadis yang sahih. Hadzal insanul awwalu huwa Adam. Inilah manusia pertama yang bernama Adam. Huwa abun nasi kafatan, dia adalah ayah manusia seluruhnya. Lalu dari Adam Allah ciptakan istrinya bernama Hawa. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha. Wahai Adam, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Dari jiwa tersebut ia ciptakan pasangan hidupnya, istrinya. Walam yakun khalqul insani naqisan summa iktamala. Proses penciptaan manusia ini bukan setengah jadi lalu menjadi sempurna, sebagaimana disampaikan oleh para peneliti yang berbicara tentang teori evolusi. Bal kana kamilan, tetapi memang sempurna. Summa akhadha yatanaqasul khalqa, lalu baru mengalami proses kekurangan sedikit demi sedikit berkurang. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim,
dari Abi Hurairah juga radhiyallahu anhu, beliau berkata, khalaqallahu Adama wa tuluhu sittuna zira'an. Allah telah menciptakan Adam dan ukuran tinggi badan Nabi Adam tersebut sittuna zira'an, 60 hasta. Pedometer ya. 1 meter kurang dari 3 hasta. 3 hasta itu sekitar 1,20 meter. Makanya jarak saf salat itu 3 hasta, antara satu saf dengan saf berikutnya 3 hasta. 1,20. Ini 60 hasta. Bayangkan 60 hasta tinggi Nabi Adam. Itu kira-kira sekitar 25 meter kan? 25 meter. Maka kalau Nabi Adam datang ke Masjid Al-Hidayah ini nggak bisa masuk beliau. Nyampe terdedah kubah daerah yang ada gitu. Berkuranglah pelan-pelan sampai ukuran kita sekarang ini, cakring-cakringnya. Kenapa? Karena berkurang. Nah, maka itu yang Allah ciptakan Adam. Maka terbukti kuburan Siti Hawa di Jeddah di Arab itu sekitar 25 meter panjang kuburannya. 25 meter. Mungkin nanti anak keturunan kita tinggal sejengkal saja. Jadi masjid ini terlalu besar untuk mereka nantinya. Baik, hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, karena waktu pula sudah berkumandang azan Isya, kita padakan kajian sampai di sini. Kesimpulannya, teori apapun yang disampaikan oleh para ahli yang bertentangan dengan Al-Quran itu sudah pasti salah. Apakah terbukti pada saat itu atau terbukti di masa depan. Adapun teori berdasarkan Al-Quran, bila terjadi kesalahan, bukan Al-Quran yang salah adalah pemahaman kita di dalam menafsirkan Al-Quran. Makanya Sayyidina Abu Bakar menegur Sayyidina Umar ketika Umar memutuskan sebuah perkara dan dia katakan, inilah hukum Allah dan Rasulnya pada kasusmu. Ditegur oleh Abu Bakar, wahai Umar, jangan katakan ini hukum Allah karena kamu tidak pernah mengetahui kehendak Allah, tapi katakanlah inilah keputusan Sayyidina Umar berdasarkan yang ia pahami dari hukum Allah dan hukum Rasulnya. Kalau setingkat Abu Bakar dan Umar saja tidak berani memutuskan itu sebagai hukum Allah, lalu siapa kita yang hidup sekarang ini menyatakan bahwa inilah yang benar, yang sunnah, yang lain bid'ah semuanya. Nah, maka ada pemahaman-pemahaman kita yang terbatas. Jadi kita harus membuka ruang, jangan sampai Al-Quran dan sunnah yang disalahkan, tapi penafsiran kita yang terbatas. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian kajian kita. Kita padakan kajian sampai di sini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'un wal ma'ab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma 'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله. Amin Rabbal Alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.